Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari Manpat Sleman, Manpat Sleman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya betul-betul mendapatkan tamu kehormatan dari Provinsi DIY. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ibu, anak-anak di MPK betul-betul membawa manfaat bagi kami, berkah bagi kami. Saya itu agak kaget, Pak. Tahu-tahu Ustaz dibanding Yoman satu Magelang gitu. Dan ini mumpung podcastnya di Man ini baru grace, Pak. Ini kita coba ya bincang-bincang santai yang tentu saja yang itu akan membawa manfaat bagi Man satu Magelang dan Manpat Sleman. Barangkali motivasi awal itu apa kok sampai ke sini itu? Barangkali ada cerita menarik untuk kami kan gitu. Saya kira kalau ketertarikan ya saya kira tidak hanya Manfaat, Pak. Orang seluruh Indonesia tahu seperti apa sih prestasi dari Man 1 Magelang. Alhamdulillah. Yang memang bukti dari prestasi itu kan kemudian banyak label juga dimiliki oleh Man 1 Magelang ini. Misalnya sebagai madrasah model. Dan madrasah model Jawa Tengah dibanding dengan DIY itu enggak sekuku hitamnya, Pak. Jadi kalau di Magelang itu satu kabupaten, di Jawa Tengah satu kabupaten, itu satu provinsi DIY, Pak. Nah, kemudian waktu itu kalau nggak salah tahun 2001 kalau nggak 2002 sini sudah ditunjuk menjadi Man Model untuk percontohan di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini kan pasti karena prestasi, termasuk di dalamnya tadi Bapak ngendiko bahwa alumninya juga keren-keren, bahkan menjadi Menteri Pendidikan sekaligus Menteri Agama gitu kan. Pak Malik Fajar ini kan luar biasa, dan itu sejarah yang hampir semua khalayak tahu. Maka kemudian ketika kami kemarin berembuk dengan teman-teman, gimana ini untuk bisa mendapatkan informasi yang tidak sekedar teori, tapi ini sebuah perwujudan dari proses yang akhirnya kemudian menghasilkan generasi yang luar biasa. Dan kami melihat di sini, Pak, itu, Pak. Ya, terima kasih ya itu ya. Mudah-mudahan yang panjenengan sampaikan ke kami itu betul-betul nyata dan kami bisa mewujudkan. Amin. Paling tidak kan mempertahankan ya prestasi yang pernah ada itu. Itu menjadi tanggung jawab kami beserta teman-teman. Tapi kami harus optimis. Memang tugas kita di madrasah itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dipandang sebelah mata sampai tidak tahu man itu apa. Itu kan sebuah tragedi itu. Tapi dulu. Tapi sekarang tidak boleh itu. Karena memang kalau bahasanya kita harus bisa mengejar dengan SLTA, tapi sekarang itu harus bisa melampaui, dan itu harus kita buktikan secara nyata. Nah, salah satu buktiannya itu kan alumni, Pak. Iya. Alumni itu. Oleh karena itu mungkin ini menjadi tugas kita bersama. Amin, insyaallah. Tapi saya ingin tahu bagaimana kesan Man yang ada di daerah DIY, Bang, itu yang notabene sebagai kota pelajar, kota mahasiswa, itu janjiannya seperti apa itu? Apakah masih seperti itu atau bagaimana gitu? Ya, kalau Pak Kiai tadi menyampaikan bahwa ada salah satu temannya yang tidak tahu madrasah, Pak. Dan ketidaktahuan dia di madrasah itu di Jawa Tengah, khususnya misalnya di area Magelang, kemudian Purworejo, Kebumen, Rembang, kantong-kantong muslim gitu, yang dalam tanda petik notabene itu golongan Nahdlatul Ulama, Pak. Itu sampai tidak tahu madrasah itu, jenengan tadi udah ngumun, Pak. Lah kalau di Jogja itu lebih parah lagi, Pak. Jogja itu disebut-sebut kota pelajar, tapi kemudian yang maju di situ ya sekolah, Pak, bukan madrasah. Ya, bahkan begini, Pak, ada orang tua itu kalau sudah jengkel sama anaknya itu ngomongnya begini, awas gue nak tetep nakal, sekolah ke nang madrasah gitu.
Jadi madrasah itu kayak seperti penjara hijau gitu. Nah, maka kalau boleh terus terang Pak, saya membangun madrasah di Jogja, saya kan sudah di 4 madrasah ya Pak ya, pindah gitu. Nah, saya di 4 madrasah itu, saya mencoba membangkitkan madrasah itu. Saya nyuri dari potensi penjenengan. Saya promosi di Jawa Tengah, saya promosi di Pantura, dari mulai Pati, Pemalang, Tegal, saya datangi semua. Saya sowani MTS, SMP, saya sowani kiai untuk bisa mendapatkan yang bagus. Sebab apa? Kultur di Jogja Pak, yang namanya sekolah di madrasah nggak ada keren-kerennya. Maka kami promosi habis-habisan pun dapatnya itu koretan yang sudah tidak diterima jadi tidak lolos SMA, tidak lolos SMK, tidak lolos SMA swasta unggulan, baru ke madrasah Pak. Baru ke madrasah. Maka saya ambil di daerah yang kultur masyarakatnya masih bangga terhadap madrasah. Di mana itu? Paling cedak Jawa Tengah Pak. Nah, mohon izin, kemarin sempat dimarahin Pak Ganjar ya, karena saya ngambil siswa juga dari MTS Temanggung. Nah, ini Arahan ya. Itu tuh ternyata Pak Ganjar tidak mengizinkan itu Pak. Jadi terus Pak Ganjar membuat edaran itu, tidak boleh siswa Jawa Tengah itu sekolah di luar provinsi kan tuh. Tapi ya saya tetap gerilya Pak. Soalnya saya naik ngandal ke Jogja, ora kalah Pak. Jadi dapatnya itu sudah itu. Ibarat gini Pak, saya itu mau kalau beli pisau di Jogja itu seperti kita dapatnya itu pisau itu terbuat dari timah hitam, dari pelumbung Pak. Kalau dari baja kita asah dengan kuat, hasilnya tajam Pak. Tapi kalau dari pelumbung kita asah dengan kuat, habis Pak. Molet ya. Jadi gambarannya kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya yang kami hadapi secara kultur itu lebih berat Pak. Maka mohon doanya. Rumah kami di surga nanti bisa lebih bagus Pak. Tapi insya Allah sukses Pak, melihat semangatnya itu. Amin. Iya. Dan nampaknya panjenengan Pak Wahyudin ya. Saya panggilannya biasanya Pak Aziz Pak. Pak Aziz. Ya. Ini punya motivasi tinggi dan juga motivator. Sama nih Pak Nurrolis juga nampaknya gitu. Nampaknya seirama gitu. Amin. Tapi menurut saya begini Pak. Jadi untuk mengangkat madrasah itu sekarang itu memang sarpras itu sangat penting Pak. Sangat penting. Makanya saya punya obsesi Pak. Saya kan juga pindah dari Man 2 Magelang yang dulu Man Tegarjo, saya pindah ke Man 2 Kebumen. Man 2 Kebumen saya pindah ke Man Temanggung, saya pindah ke sini. Itu obsesi saya itu. Bahwa Man terutama, madrasah terutama Man itu sarprasnya harus tidak kalah dengan SMA SMK terbaik di kota itu. Itu obsesi saya. Orang biar pokoknya nyawang berlegere itu wis oke dulu. Karena memang anak-anak kita itu sing desa masih casingnya Pak. Kita harus buat casing yang baik. Bahkan sampai mobil dinas Pak. Mobil dinas saya tidak mau. Pokoknya mobil terbaik di era itu apa? Kan saya beli. Karena itu simbol madrasah. Gitu Pak. Itu simbol madrasah. Makanya ketika misalkan saya harus rapat bareng dengan teman-teman di MKKS ataupun di mana, ya saya tidak boleh kalah. Dari sisi turonggone itu nggak boleh kalah saya. Betul. Gitu. Dari segi casingnya tidak boleh kalah. Itu satu. Maka menurut saya itu sisi sarpras. Makanya di Kementerian Agama itu kan ada SBSN, itu luar biasa. Itu sebuah tampilan casing yang luar biasa. Sekarang bahkan di perguruan tinggi negeri Islam tidak ada wajah-wajah UIN yang kalah dengan teman-teman yang ada di selain UIN, itu tidak kalah. Di Jogja nggak kalah, di Semarang nggak kalah. Nah, itulah. Kemudian ya, karena itu bagian dari trust, sumber yang bisa menyebabkan masyarakat ada kepercayaan. Tidak dianggap tadi sebagai penjara. Awas, nggak ada itu ya. Kalau udah penjara kan tinggal tunggu pusaranya Pak. Itu kan nggak auzubillahi min dzalik gitu. Karena satu itu, yang kedua ya memang harus membangun komitmen. Bahwa dari sisi membangun karakter harus kita itu menjadi prioritas utama. Tidak boleh tidak. Karena nilainya dari situ.
gedung semegah apapun, ketika tidak berhasil membangun karakter, sudah selesai. Nah, karakter itu kan identik dengan tadi dari atas sampai bawah itu kan harus menjadi uswah. Kalau orang pinter mungkin di Indonesia banyak, tapi orang yang bisa jadi uswah itu kan tidak banyak. Oleh karena itu madrasah harus bisa mencetak itu. Namun dari sisi akademik, insya Allah sudah mulai bangkit, Pak. Dan kita sudah mulai bangkit dan saya mulai dari diri saya sendiri, Pak, bahwa seluruh anak-anak saya itu saya masuk di madrasah, Pak. Di madrasah. Sama, Pak. Harus di madrasah. Itu kebanggaan kita, tidak beda. Sekarang kalau kita tidak bangga dengan milik kita, nah siapa yang mau bangga? Maka itu salah upaya kami. Oleh karena itu, mari kita bersinergi untuk berfastabul khairat ya. Artinya kan belum balik. Di samping orang-orang kunci kita harus dekati. Betul yang disampaikan ke panjenengan itu, memang saya kan pernah di madrasah yang di situ saya sukses itu ketika bisa merekrut siswa. Saya dulu di Tegarjo itu, Pak. Itu saya masih di angka 330-an. Saya menjadi kepala pertama. Makanya saya dulu kepala termuda, Pak, di Jawa Tengah saya itu. Paling nom itu. Jadi, lah sekarang ya paling senior kan begitu. Karena awalnya paling muda, walaupun usianya tidak kalah senior kali jenengan. Tapi tidak apa-apa. Nah itu berarti bodoh itu. Iya, nah. Saya waktu itu di Jogja jadi kepala termuda, Pak. Kan gitu ya. Nah, sekarang udah habis waktunya, Pak. Makanya kan casingnya nampak ini. Kalau itu periode saya dilakukan, saya menjadi kepala termuda yang paling cepat selesai kan gitu. Tapi ada apa-apa gitu. Jadi sekali di Tegarjo itu kan basicnya kan kiai. Itu kiai dalam tanda petik NU gitu, Pak. Bahasanya harus bisa memberikan pendekatan dengan orang-orang kunci di sana. Tapi alhamdulillah signifikan. Maksudnya yang signifikan menjadi 700 lebih ketika saya pindah ke Kebumen. Hanya dalam tempo 3 tahun. Iya, 5 tahun, 5 tahun setengah. Itu naik 100% lebih. Keren. Di samping saya ajak untuk mujahadah, Pak, doa bersama. Pokoknya mau tidak mau setiap malam Rebu menjelang PBDB harus mujahadah. Enggak mau saya berangkat sendiri. Wah itu alhamdulillah ya ada kenaikan signifikan. Ya entah itu dari sambil sowan kiai minta doa restu dengan mujahadah. Entah yang kabul mana saya enggak tahu. Yang penting itu kita harus melakukan doa-doa secara masif. Tapi setelah di Kebumen yang bicara tentang apa ya, tentang mutu memang seperti itulah. Kalau di sini ya tantangannya berat, saya harus mengkoordinir 140 guru pegawai. Siswanya 1.700 sekian dan ini kan tempatnya di kota, tapi secara administrasi nomenklatur itu di kabupaten. Magelang Kabupaten. Iya, itu ini Man 1 Kabupaten Magelang. Mungkin ada pesan-pesan atau pengalaman yang pernah disampaikan. Kalau saya dulu pernah punya teman itu, pengawas sekarang, Pak Khairul Badri itu, pengawas di Jogja itu ada. Di Man 1, dulu awalnya di Man 1. Man 1 Jogja. Ya maksud itu teman S2 ya, mungkin sekarang sudah mungkin belum pensiun masih. Tapi mungkin kalau kan kebetulan masuknya di Sleman terus Kulon Progo, Bantul, gitu yang kota enggak, jadi Mbak pilih itu pengawas di kota karena berawal dari Man 1. Man 1 Jogja. Mungkin perlu apa ya? Gini, Pak. Jadi ibarat saya ini kan masuk dalam akuarium Man 1 Magelang, kan gitu. Keindahan itu bisa nampak dari luar, kekurangan juga nampak dari luar. Yang ada di dalam kadang-kadang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Berarti saya butuh panjenengan itu, butuh pengamat dari luar. Pokoknya itu kira-kira seperti apa? Iya. Ya kalau saya kan masuk di sini kalau nggak salah 3 kali ya, Pak. 3 kali, cuman kan waktu itu urusan PSBB. Karena dulu di PSBB itu kan ada ini kan, ada salah satu lab bahasanya yang hidupnya harus pakai dongle. Nah, tempat saya itu dongle-nya hilang. Terus saya pinjam ke sini untuk bisa menghidupkan itu dulu. Sekarang datang lagi seperti ini. Nah, saya belum melihat, Pak. Jadi mohon maaf, yang saya lihat ya kehebatannya
Kalau kekurangannya saya belum bisa lihat, ya belum bisa lihat. Dan kan gini, kalau guru keterampilan di sini saya kira dengan saya semua angkatannya sama. Dengan saya jurusannya keterampilannya Pak, teknologi kayu Pak, jadi pembuatan meja, kursi, mebel gitu. Nah itu Pak, tapi saya begini Pak, saya setuju sekali ketika panjenengan tadi ngendika prioritas utama itu yang paling awal, bukan utama, tapi langkah yang awal untuk membangun madrasah itu di penampilan itu saya sangat setuju. Karena memang kan begini, bahwa konsumen kita itu anak-anak milenial. Kita mau terima apa tidak, anak-anak milenial itu idolanya saat ini, influencer yang ada di saat ini itu influencer yang memamerkan tentang kemewahan. Bagaimana Andre Taulani, bagaimana Raffi Ahmad, para sultan-sultan seperti itu. Jadi yang ditampilkan yang mewah-mewah, maka ya kita harus ikutin itu Pak. Kalau kita nggak bisa melawan ini, karena kan ini arus ini luar biasa, nggak bisa kita bendung. Nah, maka sebisa mungkin kita melawan itu, karena informasi kayak gitu itu sudah semacam penanam ideologi. Ideologi kita semua tahu nggak akan bisa dihapus. Yang bisa kita arahkan pada ideologi yang lain. Nah, maka kalau sekarang yang terbangun itu hedonisme yang luar biasa, ya kita harus tampil seperti itu. Saya sangat setuju Pak. Itu maka cuman persoalannya gini Pak, kadang-kadang itu madrasah-madrasah kecil seperti kami ini kesulitan di bagaimana kita bisa menggali agar partisipasi masyarakat untuk menopang itu. Sebab kalau kita antri SBSN suwe itu Pak, dan saya dengar SBSN itu berakhir di tahun 2024. Jadi kemungkinan kami juga hanya dapat satu paket kemarin itu, besok udah nggak dapat lagi. Nah, maka kemudian yang paling strategis sebenarnya bagaimana bisa melibatkan partisipasi masyarakat yang itu di Kementerian Agama diatur dalam peraturan dirjen yang itu membolehkan. Kalau di sekolah kan nggak boleh. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Jadi Kementerian Agama itu memberikan keleluasaan kepada madrasah untuk berkreasi agar supaya bisa menggali dana partisipasi masyarakat. Cuman persoalannya ini kita belum laku Pak. Jadi sekarang itu saya memulainya begini. Nek jenengan mungkin sekarang udah jalan, langsung nanti kita sulap bim salabim abrakadabra, ini menjadi mewah semua dengan kekuatan 1730 santri atau siswa. 400 nom pinggiran. 400 itu yang mengajukan bidik misi itu 200 lagi. Ini kan menyedihkan ini Pak. Nah ini, maka kami memulainya dari mana? Oleh karenanya, kalau yang saya lakukan ya Pak ya, saat ini saya akhirnya kemudian mati-matian promosi. Cuman promosinya memang kami tidak open house, karena kalau open house itu menjadi promosi negatif. Karena apa? Ketika melihat ya yang bagus ya baru SBSN-nya ini aja, tempat duduk di luar kelas aja nggak ada. Nah, saya berterus terang aja hari ini di sini. Nah, ini teman-teman mendengar, biar nanti kan teman-teman juga punya daya dobrak untuk bisa meminta kepada kepala madrasah untuk segera melakukan reformasi lah ke dalam gitu. Kemudian komitmen juga masih sangat kurang Pak. Jadi dua hal yang jenengan sampaikan tadi, saya sangat setuju. Dilalah saya tidak berdaya Pak. Di dua hal itu. Dan celakanya kan begitu. Celakanya begitu. Tapi hari ini kan begini Pak, yang menyampaikan itu kan penjenengan. Teman-teman bisa melihat. Ini bisa nggak ini YouTube-nya nanti saya akses? Biar nanti teman-teman di sana mendengar statement penjenengan ini. Loh, bahwa ternyata gitu kan, saat ini yang dibutuhkan itu. Nah, maka kalau promosi saya sekarang belum berani open house Pak, karena open house itu misalnya juga jenengan tadi menyampaikan alumninya bla bla bla. Saya juga nggak bisa alumni saya bla 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 saya tawarkan. Ini alumni sekarang menjadi tukang kayu di mana gitu. Nah, ini negatif Pak. Jenengan bisa letnan jenderal, bisa apa. Nah, ini. Itu. Maka kemudian
kalau ini namanya sharing ya Pak ya. Ya. Siapa tahu ini juga nanti kan yang namanya madrasah semaju apapun, institusi pendidikan semaju apapun, tetap mau mencari siswa yang lebih baik lagi kan Pak, kualitasnya kan, biar nanti ngolahnya itu gampang. Jadi tadi terkait dengan komitmen dengan proses gitu itu sangat penting. Bahkan mestinya institusi pendidikan itu dinilai dari proses bukan hasil. Soalnya kalau hasil bakalannya bisa beda. Cuman persoalannya hanya akademisi yang bisa membaca itu. Masyarakat luas nggak bisa membaca itu. Masyarakat luas akhirnya membacanya output. Kalau membaca output, bakalan kita harus cari yang bagus kan, mau tidak mau. Nah ini karena sharing Pak, ini saya menyampaikan. Saya punya teknik juga promosi Pak. Alhamdulillah kemarin jadi kan begini, saya masuk itu bulan April. Kemudian bulan Juli itu kan ada PPDB. Saya dimintain tolong memang ora Pak Kepala. Ayo Pak Yis jenengan pokoknya habis-habisan golek ke murid karena siswa sebelum ajaran yang itu sebelumnya itu hanya ada 108 Pak. 108 ngundurke diri 12. Itu di pertengahan jalan karena ada pecah kongsi terkait dengan madrasah dengan salah satu pondok pesantren. Itu yang akhirnya siswa pondok pesantren itu tarik kabeh Pak, 12 orang misalnya gitu. Nah saya dipasrahin itu dan kemudian ya saya berusaha semaksimal mungkin ini dengan ini Pak, ini tambah Mas Satria ya, jadi Pak Joko sing cah enom-enom rodonom. Karena ini sekakak kita lagi Pak ini, Bu Indri ini produk jan kolonial banget. Saya kira itu 25 tahun Pak. Cuma lebihnya itu Nah itu kemudian begini Pak, kalau promosi yang kami lakukan mungkin saya yakin di sini juga sudah. Jadi termasuk MTS sebelah ini Pak, itu tiap tahun selalu mengundang saya datangi ya. Selalu mengundang saya di MTS ini. Ada ibu namanya Bu Endang, ngomongnya gerok-gerok gitu. Itu selalu mengundang saya untuk. Nah, di situ saya menyampaikan value kepada anak-anak. Jadi barternya begitu. Saya sampaikan value pada anak-anak, kemudian MTS ini punya komitmen untuk bisa mengirimkan putra-putrinya ke Jogja. Nah, itu termasuk MTS Temanggung juga Pak. Bahkan MTS Temanggung itu BK-nya itu udah fanatik banget. Ya, anak-anak terbaiknya pasti dikirim ke saya gitu. Nah, itu Pak. Jadi polanya begitu. Jadi saya datang itu sama sekali saya nggak ngomong soal program yang kami kembangkan, madrasah yang aku ngomong itu ya ora menarik ya Pak. Jadi saya nggak ngomong soal itu. Saya ngomong tentang value. Jadi saya memberikan semangat kepada anak-anak, saya memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak, gurunya juga puas bahwa dia anak-anaknya diajarin yang kayak gitu, yang di dalam kelas selama ini tidak ada. Nah, kontribusinya kemudian mengirimkan siswanya ke madrasah. Jadi itu, dan kebetulan alhamdulillah dari situ itu Pak, itu peningkatannya 200% Pak jumlah pendaftar itu. Jadi nek sakniki genep 400 niku ya tekno tahun ajaran baru nek mbok iki ra genep 400 Pak murid itu. Jadi kayak gitulah gambarannya. Cukup Pak ya, menginspirasi. Ini melihat potensi dari Pak Ayus ini kan, ini masih ini yakin bahwa ini model kepala masih seperti itu. Jadi masih itu sambutan kepala itu bahkan melebihi kepala itu. Masih terbawa ya Pak. Itu masih sudah kelas kabit itu. Kalau saya bisa mengusulkan ini perlu diangkat lagi di struktural paling tidak di kelas kabit ini. Jadi bicara madrasah gitu ya, nggak kerson. Harus bicara secara makro, mikro, makro itu jalan semua. Tapi saya sendiri kayak nggak di passionnya di situ. Gitu ya. Jadi saya kemarin milih kembali jadi guru. Gitu Ketemu ya. dengan anak-anak muda, dan dari situlah kemudian saya merasa energi saya tetap stabil. Ketika gitu nanti ya. di kantor kayaknya beda energinya. Gitu nggih. Memang itu
bawaan fashionnya yang Fashionnya jelas. saya di situ. Tapi saya punya pengalaman terkait dengan pengembangan madrasah. Pernah itu satu saat saya ikut pelatihan di Bandungan. Dulu kalau di Jawa Tengah itu khususnya di Bandungan, Pak. Belum ada hotel yang baik itu di Bandungan. Pada saat masih di Tegalrejo saya belum kepala. Itu saya sampaikan tentang ini madrasahnya agak ke dalam, Pak. Dijangkau sulit, Pak. Sementara kanan kirinya itu sudah banyak madrasah atau aliyah. Ini gimana, Pak? Jawaban Pak Profesor Musa Asy'ari. Itu jangan harus optimis, tidak boleh seperti itu. Kalau yang Anda sampaikan seperti itu seperti kiamat sugro itu. Begitu ya. Beliaunya seperti itu. Seperti kiamat sugro itu kalau seperti itu. Harus optimis. Kalau sampean tidak optimis, siapa lagi yang mau percaya pada madrasah sampean? Begitu. Saya teringat betul. Itu kata-kata itu ternyata cukup menginspirasi. Kadang-kadang bahasa keras itu ya. Okay? Jadi bahasa keras itu ternyata juga sangat sangat menginspirasi juga bagi kita. Memacu ya Pak ya. Oke, gitu. Itu kira-kira Pak, terima kasih ternyata. Sama-sama Oke, Pak. Satu saat nanti kita bisa bertemu lagi, berjumpa kembali, Amin. saling memotivasi, Insya Allah. dan diberikan kesuksesan bersama, Pak. Keberkahan bersama, sukses bersama. Amin. Itu menjadi harapan kita bersama, dan ini kadang-kadang tidak kita rencanakan tapi justru nampak gayeng sekali. Gayeng sekali, cukup menginspirasi ke kami. Dan terima kasih. Sami-sami. Oke, teman-teman. Pak Ali, terima kasih pokoknya juga kami bisa diterima di sini. Bahkan saya hari ini mendapatkan pengalaman paling baru bisa podcast ini ya. Ini betul Pak, baru pertama kali ini Pak. Gitu ya. Terus terang saya agak grogi sebenarnya Pak. Nah, saya itu oleh krunya, Pak, selalu di dada. Oh iya. Kemarin launching pada saat selesai Hab Kemenak dengan Pak Kasih itu. Pak Kemenak kan pas Pak Kasih itu. Dada itu saya bicara gojek aja. Jangan iki khusnudun karo aku nak. Di dada setiap saat pun bisa. Dianggap kayak radio gitu. Di setel sak mongso-mongso itu bisa. Tapi alhamdulillah semuanya bisa. Sebenarnya data itu bentuk penghormatan ya. Ah, bener. Kalau masih dikasih catatan-catatan begini, itu pelecehan. Terima kasih Mas ya, terima kasih Mas. Mudah-mudahan keberkahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.